Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Yeskiel 34 ayat 11-16, dilanjutkan ayat 20-24. Yeskiel pasal 34 ayat 11-16, dilanjutkan ayat 20-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20-24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta para sahabat semua, malam itu suasananya seperti saat ini ya. Sunyi, sepi, semua keindahan, semua warna yang bisa kita temui pada siang hari seakan-akan lenyap ya, berganti dengan kegelapan. Mungkin tidak banyak orang yang suka dengan malam. Dan malam sesungguhnya bisa saja menjadi gambaran dari kehidupan kita. Hidup itu tidak selalu berwarna, tidak selalu ada dalam kegembiraan. Bisa saja kehidupan itu juga diwarnai dengan berbagai kesuraman, kekelaman, kegelapan. Dan itulah kehidupan kita. Ya, situasi saat ini misalkan kita berada dalam situasi yang sulit, kita merasa sunyi, kita merasa kesepian dalam diri kita. Ada banyak kegelisahan yang bisa kita rasakan. Kita merasa terbuang, kita jauh dari saudara-saudara kita. Nah, itu pengalaman yang bisa kita rasakan.
dan itu bagian dari kehidupan kita. Ada saatnya kita berjalan seperti digambarkan pemazmur itu, berada dalam lembah kekelaman, ya, dalam bayang-bayang maut. Kadang-kala kita tidak bisa melihat kemana kita harus melangkah. Bahkan kadang-kala kita juga sulit untuk berharap karena berbagai kesulitan yang bertubi-tubi kita rasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suasana seperti itu juga digambarkan seperti yang dirasakan oleh orang-orang Israel, seperti yang digambarkan dalam kitab Yeskiel. Ya, mereka ada dalam pembuangan, ya, dan berada dalam pembuangan itu sesuatu yang tidak mengenakkan pastinya. Mereka tercerai-berai, mereka tersebar kemana-mana. Bahkan di antara mereka sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali pulang. Mengapa mereka dibuang? Kalau kita perhatikan dalam kitab para nabi, itu adalah karena mereka melakukan banyak kesalahan. Para pemimpin mereka, para raja, ya mulai dari anak-anak Yosia, melakukan banyak sekali kesalahan. Mereka melakukan banyak sekali ketidakadilan, sehingga Tuhan menyerakkan mereka semua. Dan itu yang juga dialami dan dirasakan oleh orang-orang Israel. Dan kini, seperti yang tadi digambarkan oleh Nabi Yeskiel, Tuhan sendiri yang telah menyerakkan mereka, Tuhan juga yang akan mengumpulkan mereka. Tuhan yang akan mencari domba-dombanya. Dan itu menjadi gambaran yang sangat indah sekali. Ya. Ada 3 hal setidaknya yang bisa kita renungkan di sini. Tuhan sebagai gembala, raja yang menggembala, ya, yang merangkul, yang mencari domba-dombanya. Dan itu juga yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Tuhan sebagai sang gembala itu akan mencari, akan mengumpulkan, dan akan membawa umatnya ke tempat yang lebih baik. Seperti tadi kita baca di ayat yang ke-12, ya, disebutkan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Dan kemudian di ayat yang ke-13 sampai 14 juga disebutkan. Di ayat 14 dikatakan, di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Bukankah itu sebuah gambaran yang indah bahwa umat Tuhan memang bisa tercerai-berai. Mereka terpisahkan satu dengan yang lainnya, mereka lelah, mereka tidak punya lagi harapan. Tetapi Tuhan yang akan mencarinya, Tuhan yang akan menyelamatkannya, dan Tuhan yang akan membawa mereka ke tempat yang baik. Dan itu juga menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengalami hal yang sama. Entah itu karena pergumulan-pergumulan kita, karena kesalahan-kesalahan kita juga bisa terjadi. Ya, kita terpuruk, kita merasa tercerai-berai, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa jauh dari saudara-saudara kita. Kita terjatuh. Tetapi oleh karena belas kasih Tuhan, Ia akan mencari kita, Dia akan menyelamatkan kita, dan membuka harapan baru untuk kita, tempat yang baik untuk kita. Entah itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, maupun dalam pekerjaan kita. Ini janji Tuhan untuk kita, bahwa ada saatnya Tuhan akan mengumpulkan kembali, Tuhan akan menyelamatkan kita dan mengubah kehidupan kita. Nah, yang kedua, Tuhan yang mencari itu adalah juga Tuhan yang akan merawat, yang akan menyembuhkan luka-luka para dombanya. Ayat yang ke-16 secara padat disebutkan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini juga menjadi sebuah gambaran yang indah. Tuhan itu
memperhatikan, Tuhan itu merawat, Tuhan itu menyembuhkan. Ketika umatnya berada dalam kekecewaan demi kekecewaan, ketika umatnya berada dalam situasi yang sangat lemah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang peduli. Nah, ini juga bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk kita, ya, bahwa kita bisa terluka, ya, kita bisa kecewa, kita bisa dikuasai dengan berbagai kekhawatiran, kelemahan dalam diri kita. Tetapi Tuhan adalah gembala kita, Ia yang akan merawat kita, Ia yang menyembuhkan luka kita, Ia yang akan memulihkan diri kita. Di saat kita lemah, Tuhan juga yang akan menguatkan kita, sehingga kita dapat bertahan, kita dapat terus berjuang. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan yang adalah gembala kita akan mendampingi kita, akan memulihkan kita, dan akan menyembuhkan setiap luka yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, Tuhan Sang Gembala juga Tuhan yang akan membawa keadilan. Jadi ini menarik. Tuhan tidak hanya digambarkan sebagai yang peduli, yang mencari, yang merawat, tetapi juga Dia digambarkan sebagai Tuhan yang akan membawa keadilan. Dia yang akan melindungi umatnya. Dia juga yang akan menghakimi umatnya. Di ayat yang ke-22 disebutkan, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat Israel, kalau kita baca dari ayat 20 sampai 21, menjadi jelas bahwa di antara domba juga kadangkala terjadi saling melukai, yang kuat menghancurkan yang lemah. Dan kalau kita juga perhatikan para pemimpin, para elit, ya, para raja Israel sebelumnya, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai yang ke-10 juga sama. Mereka banyak sekali melakukan ketidakadilan. Banyak orang yang menjadi korban, domba-domba Allah menjadi korban. Dan Tuhan akan bertindak saatnya, di mana Ia akan membawa keadilan. Dia akan melindungi dan menyelamatkan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi perenungan yang berharga untuk kita. Kadangkala kita merasa hidup itu tidak adil. Kita bisa menjadi korban, kita bisa ditindas, kita bisa disingkirkan, entah itu oleh teman kita, bisa juga oleh rekan kerja kita, atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita bisa dijatuhkan, ya. Kita bisa saja menjadi korban dari orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita misalkan. Dan itu juga bisa terjadi di antara kita. Tetapi berita baiknya adalah Tuhan adalah gembala kita yang juga akan membawa keadilan dalam hidup kita. Dia yang akan membela orang-orang yang disingkirkan, ditindas, dan Dia juga yang akan berpihak kepada setiap kebenaran yang ada. Nah, 3 hal ini yang bisa kita renungkan pada saat ini. Dan minggu-minggu ini kita bersama merenungkan, ya, di minggu terakhir dalam kalender gereja, yaitu Minggu Kristus Raja. Kita melihat teks ini sebagai orang percaya, orang Kristen, kita melihat bahwa gambaran gembala itu bisa kita lihat pada diri Yesus Kristus, Sang Raja sekaligus gembala kita. Dan itu juga disampaikan di ayat yang ke-24, ya. Dan aku, Tuhan, yang akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Nah, Daud di sini bukan Raja Daud yang hidup sebelum Yeskiel, tapi ini menggambarkan nanti, ya, keturunan Daud ada yang menjadi raja, yang akan menyelamatkan, menggembalakan umatnya. Dan kita meyakini Yesus anak Daud, itulah yang menjadi raja dan juga menjadi gembala kita. Bahkan dalam kehidupan Kristus, kita bisa melihat bagaimana Ia juga mencari yang terhilang, bagaimana Ia juga yang menerima orang-orang yang lemah, Ia yang merangkul, Ia yang merawat setiap luka, Ia yang juga membawa perdamaian dan keadilan. Dan ini juga yang menjadi penghiburan untuk kita di saat ini, di masa-masa sulit, di masa pandemi, atau di masa-masa di mana kita sedang berada dalam kekelaman, di bawah bayang-bayang gelap, ya. Kita punya gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dialah yang akan bertindak untuk mencari kita. Di saat kita kehilangan arah, Ia yang akan menuntun kita. Di saat kita terluka, Dia yang akan menyembuhkan kita. Di saat kita merasa tertolak, Dia yang akan menerima kita. Di saat kita tidak merasa punya masa depan lagi, Ia yang akan membuka jalan di depan kita. Di saat kita tertindas, teraniaya, Ia juga yang akan memberikan damai sejahtera. Dia yang akan membawa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, kita yang adalah domba-domba Allah juga dipanggil untuk menyatakan sifat-sifat gembala kita, Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari. Minggu kemarin kita sudah bersama membahas bahwa apapun juga yang kita kerjakan untuk saudara-saudara kita yang paling hina, paling lemah, itu kita kerjakan untuk Tuhan. Dan itu adalah sifat-sifat gembala sesungguhnya. Merawat, ya, menerima, sekaligus juga membawa keadilan. Berpihak kepada orang-orang yang lemah. Dan inilah menjadi panggilan kita. Kita saling peduli, kita saling menguatkan. Di saat kita bersama-sama mengalami kelemahan, kita saling menguatkan. Di saat-saat kita merasa sendirian, kita saling menjadi teman. Ya. Di saat banyak orang teraniaya, kita berjuang bersama-sama. Kiranya Tuhan, Sang Gembala kita, senantiasa menyertai dan merengkuh hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala kami, yang melindungi kami, yang menyertai kami, yang menyembuhkan, membalut setiap luka kami. Engkau juga yang akan membawa damai dan keadilan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami sebagai domba-domba-Mu untuk dapat saling menggembalakan, saling menguatkan, saling merawat, saling menerima, saling peduli. Karena dengan peduli, dengan mengasihi saudara-saudara kami, sesungguhnya kami menunjukkan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.